Baiklah hadirin wal hadirat, kita akan mendengarkan penceramah berikutnya adalah Kiai Haji Idrus Ramli. Falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati para habaib, para alim, para tuan guru, para kiai, para asatidz, wa nakhussu bidzikri, terutama sahibul majlis Habib Hasan bin Idrus Al-Habsyi, satunya Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, yang pegang mic Idrus Ramli Al-Jawi. Ada alnya juga, cuma Jawi. Kemudian para asatidz, para kiai, sahabat kami Kiai Ma'ruf Mazin, dan para jamaah yang hadir dalam rutinan Majlisul Itsnain yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi kepada saudara-saudara di Kota Palu. Biasanya dari dulu cuma lewat dari atas ke Manado. Sekarang bisa singgah di Kota Palu dan bertemu dengan para habaib yang namanya memang Habib Idrus, ada yang nama aslinya, ada yang nama orang tuanya. Saya sendiri dikasih nama Idrus tafahur kepada para habaib yang ada Idrusnya. Barangkali dapat barokah dari beliau. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ingin saya sampaikan pada malam ini, tausiah yang ingin saya sampaikan, saya merasa senang sekali. Pertama kali merasa senang dengan majelis-majelis yang diadakan oleh banyak murid-murid Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua yang mulia, guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Di mana-mana saya juga banyak berjumpa dengan beliau. Di Indonesia murid-murid beliau memang ashabul majalis. Dan majelis-majelis seperti ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Kita ini kalau tidak jarang berkumpul dengan orang alim, lalu ulama kita menyampaikan tausiah keagamaan, pada zaman seperti sekarang ini sangat bahaya. Mengapa bahaya? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim." Akan terjadi banyak fitnah-fitnah, terjadi banyak ujian-ujian, terjadi banyak godaan-godaan, banyak gangguan-gangguan. Yang dimaksud fitnah, ujian, godaan ini maksudnya ujian apa? Ujian agama. Ujian, godaan yang menyebabkan agama kita rusak, akidah kita rusak, akhlak kita rusak. Kemudian hubungan kita dengan saudara kita juga rusak. Ibadah kita rusak. Ibadah kita menjadi rusak. Kaqita'il lailil muzlim. Dan fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Mengapa dikatakan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap? Karena membingungkan.
Gelap terang, gelap terang. Ini katanya tidak benar, tapi yang menyampaikan kok ustadz. Ini katanya ajaran sesat, tapi yang menyampaikan kok guru. Ini katanya tidak benar, tapi yang menyampaikan katanya Habib. Nah, akibat dari fitnah-fitnah ini, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari seseorang masih mukmin, besok paginya sudah menjadi kafir. Para ulama ketika menafsirkan hadis ini dalam kitab-kitab syarah Muslim, syarah Mishkatul Mashabih, syarah Jami'us Shaghir, dan kitab-kitab yang lain, maksudnya orang cepat berubah. Orang itu cepat mengalami perubahan. Ini contoh dulu di Kota Palu pada masa guru tua, ya, umat Islam pada masa guru tua dan setelahnya mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Tiba-tiba waktu berjalan sudah meninggalkan ajaran Ahlus Sunnah, mengikuti ajaran-ajaran sesat. Ada yang ikut Wahabi, ada ikut Syiah, ada ikut liberal, dan ajaran-ajaran yang lain. Mengapa? Ya akibat fitnah-fitnah ini. Fitnah-fitnah ini disebarkan, dan yang menyebarkan bukan orang yang tidak menggoda, tetapi orang yang bisa menggoda. Mengapa bisa menggoda? Dia mungkin potongannya ustadz. Mengapa ustadz? Pernah belajar di negeri Arab, pandai berbahasa Arab. Atau mungkin kadang-kadang dia tuan guru, kadang-kadang juga habib. Kadang-kadang. Yang karena seperti itu akhirnya masyarakat bingung, tidak punya pegangan, terpengaruh ikut mereka. Kemudian di dalam hadis tersebut ada orang-orang yang selamat. Siapa yang selamat? Illa man ahyahullahu bil ilmi. Kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu agama. Maksudnya bagaimana? Orang ini tidak berhenti belajar ilmu agama. Jadi tetap belajar. Karenanya menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini sangat penting. Memang para habaib, para asatid di Jawa juga banyak, ya. Sebelum pengajian biasanya diajarkan sholawat. Ada rebana, ada ini. Mengapa? Menarik orang untuk datang, untuk hadir. Karena kalau ada sholawat, ada rebananya, kita ini kan sedikit ada hiburan, ada fushah, ada perasaan senang. Jadi tidak bingung, tidak sepaneng, tidak apa gitu. Kemudian setelah itu ilmu disampaikan. Ketika ilmu ini disampaikan, ini penting. Mengapa? Agar agama kita dijaga oleh Allah. Karenanya di akhir zaman ini jihad yang paling afdal adalah nasrul ilm, menyebarkan ilmu agama. Ilmu agama di sini tentunya yang sesuai dengan konteks di akhir zaman. Apa? Ilmu agama yang dapat menyelamatkan orang dari ajaran kufur. Ilmu agama yang dapat menyelamatkan orang dari ajaran sesat. Dan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang-orang yang keluar, yang menyebarkan akidah-akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mengapa? Karena mereka bodoh. Karena mereka tidak tahu. Ajaran-ajaran agama yang kita terima dari ulama-ulama dulu disalah-salahkan. Itu ilmu. Ajaran dari dulu itu ilmu. Ini oleh orang-orang yang tidak berilmu dianggap tidak benar. Ini masalah yang serius, yang harus kita perangi. Karenanya saudara-saudara kita, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, ajak ramai-ramai datang ke majelis-majelis ilmu. Terutama majlisul Itsnain. Kalau di Manado mungkin kawannya Habib Hasan ini namanya Habib Idrus. Yang Habib Idrus yang mana ini? Karena mirip-mirip namanya. Terserahlah yang mana. Yang di mana-mana ada di Manado Jalsatul Itsnain. Saya kira sahabat beliau Ustadz Yasir Bahmid. Karena juga sama-sama alumni Habib Umar. Nah, ini salah satu contoh. Saya tidak lama-lama ya, karena ini sudah agak malam dan mungkin adik-adik saudara-saudara ingin segera kemana saya tidak tahu. Ini masih bisa lanjut? Masih. Oke, kalau begitu bisa Beb ya? Gak apa-apa Kak. 1 jam. Oke, kalau begitu ya 1 jam.
Nah ini dari dulu umat Islam di Indonesia, sejak masa guru tua, sejak masa Wali Songo, sejak masa-masa para ulama Nusantara menyebarkan Islam kepada bangsa kita, bahwa agama yang tersebar diamalkan oleh bangsa kita ini adalah Islam, ajaran Islam Ahlus Sunnah wal. Sekarang ini ada kelompok-kelompok Wahabi. Apa kata mereka? Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Kita ini dianggap ajaran sesat, ajaran bid'ah. Loh kok bisa? Dah bisa. Lalu mereka minta dalil. Kok semuanya dimintakan dalil? Gak perlu didalilkan, ini cukup jelas. Kalau ajaran yang kita ikuti sejak leluhur kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak perlu dalil. Kalau didalilkan ya cuma karena zaman sekarang ini orang kalau gak disampaikan dalil itu kadang tidak mantap. Akhirnya para ulama perlu menyampaikan dalil-dalil. Sebenarnya walaupun tanpa dalil kita sudah mantap, cuma kadang-kadang kita sudah lupa. Kadang-kadang seperti itu. Ada orang kadang nelpon pada saya, benar ini Kiai Idrus katanya. Ya gak tahu ya, sampean ya katanya Kiai Idrus. Ya kalau begitu ya benar. Apa buktinya bahwa Anda Kiai Idrus? Ya gak bisa membuktikan. Ya sudah, kalau Anda gak percaya tutup telepon. Telepon orang lain. Kadang-kadang begitu. Sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah minta dalil. Kalau orang minta dalil Ahlus Sunnah, minta berapa dalilnya? Sangat banyak. Orang yang menganggap bahwa kita ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti orang ini tidak mengerti, tidak mengetahui keutamaan baginda Rasulullah SAW, dan tidak mengerti keutamaan umat Islam. Rasulullah itu makhluk yang paling mulia. Karena Rasulullah ini makhluk yang paling mulia, maka kitab sucinya Al-Quran juga kitab suci yang paling sempurna. Rasulnya paling mulia, kitabnya paling sempurna, maka agamanya syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. Karena syariat Islam ini paling sempurna, maka syariat Islam ini wajib diamalkan. Dan syariat Islam ini tidak bisa diganti, tidak bisa ditukar, tidak bisa direvisi, dan tidak bisa dibandingkan dengan peraturan undang-undang hasil rapat, hasil pemikiran, hasil penemuan umat manusia. Gak bisa. Misalnya ada satu kelompok bikin peraturan berbeda dengan Islam, gak bisa dipakai ini. Mengapa? Rasulullah itu paling istimewa, kitab sucinya paling istimewa, syariahnya juga paling istimewa. Gak kalah, pasti di atasnya peraturan manusia. Rasulullah paling utama, Al-Quran paling sempurna, agamanya paling sempurna, maka bagaimana umatnya juga paling mulia. Umat Islam ini umat paling mulia. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ini artinya apa? Ini deklarasi, pengumuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa umatnya baginda Rasulullah SAW adalah umat yang paling mulia, umat yang paling baik. Yang dimaksud umatnya Rasulullah ini umat paling baik, perbandingannya dengan siapa? Apakah dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang seperti Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, Majusi dan agama-agama lain? Bukan dibandingkan dengan mereka, karena orang kafir tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud umat Islam ini umat paling mulia, maksudnya umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya nabi-nabi terdahulu yang masih berjalan di atas ajaran tauhid yang lurus. Mengapa nabinya paling utama, umatnya juga paling utama? Karenanya umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam.
lebih mulia daripada umatnya Nabi Idris, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Syuaib, daripada umatnya Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Nah, mengapa umatnya Rasulullah ini lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Apakah karena paling banyak amalnya? Apakah karena paling lama beribadah? Bukan karena itu. Kalau standar kebaikan itu ukurannya paling banyak beribadah, paling lama beramal, kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan umatnya Nabi Adam dan nabi-nabi berikutnya. Mengapa? Kita ini fisiknya aja kecil. Kalau Nabi Adam dan umatnya rata-rata tingginya 30 meter, besarnya ke samping 3,5 meter, itu Nabi Adam. Dan usianya rata-rata di atas 1000 tahun. Jadi beribadah kepada Allah itu lama, dan fisiknya kuat beribadah, lama dan kuat. Nabi berikutnya fisiknya dikurangi oleh Allah, usianya juga dikurangi. Nabi berikutnya kurang lagi, tambah kecil lagi. Nabi berikutnya kurang lagi, sampai Nabi kita usianya berapa? 63. Karena Nabi kita ini 63 tahun, maka umur kita kurang lebih segitu. Karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Maksudnya masa-masa malaikat maut memanen kita antara itu. Jadi kalau usia ini sudah masuk 60 tahun, berhati-hati. Mengapa? Ini masa-masa panen. Kalau lebih 70 tahun belum dipanen, berarti dapat bonus. Kalau belum 60 tahun sudah sakit-sakitan, hati-hati, jangan-jangan panen muda. Karena jagung kadang dipanen muda, dijadikan sayur ya. Saya selama di Poso banyak makan sayur jagung. Apa namanya itu? Itu jagung muda. Nah, kalau begitu mengapa umatnya Rasulullah ini paling mulia? Di dalam ayat tersebut karakteristiknya dijelaskan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini karakter umat Islam. Karenanya selama umat Islam ini masih menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, umat Islam ini menjadi umat yang barokah. Umat Islam ini berarti memegang panji-panji kebaikan di atas umat-umat sebelumnya. Ini karakter umat Islam. Dimanapun umat Islam itu kumpul, pasti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang ngajak bikin majelis, ada yang ngajak ceramah, ada yang bikin TPQ, ada yang ya macam-macam lah kebaikan. Dan ada yang ngajak nahi mungkar dimanapun. Jangankan di Palu, mayoritas muslim di Indonesia. Kadang-kadang saudara kita umat Islam kerja ke Hong Kong, kerja ke Korea, kerja ke Jepang, kerja ke Inggris, ke negara-negara yang mayoritas kafir non muslim. Akhirnya mereka berkomunikasi melalui media sosial sesama bangsa Indonesia, sesama muslim. Hari libur mereka janjian ketemu. Setelah jumpa, apa yang dilakukan? Dilihat siapa di antara mereka yang dianggap paling pintar, disuruh memberikan tausiah. Mengapa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada waktu libur agak panjang, mereka nanti iuran, tarik sumbangan, lalu diundang ustadz-ustadz, habib-habib dari Indonesia. Kadang Habib Al-Habsyi diundang ke Hong Kong, kadang ustadz ini diundang ke Korea, kadang Habib ini diundang ke Jepang. Padahal beliau gak bisa bahasa Jepang, gak bisa bahasa Korea. Mengapa? Yang mengundang orang Indonesia. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Karena umat Islam ini karakternya amar ma'ruf nahi mungkar, maka bagaimana selama amar ma'ruf nahi mungkar ini terus dijalankan, maka bagaimana ajaran Islam dijaga oleh Allah? Dijaga oleh Allah. Karena ajaran Islam ini selalu dijaga oleh Allah, maka bagaimana mayoritas umat Islam selalu berpegangan istiqomah dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini di mana-mana.
Walaupun Wahabi itu ada, tapi gak bisa mayoritas. Mengapa? Mayoritas mereka dijaga oleh Allah. Yang penting ikut ngaji. Kalau gak ikut ke majelis, ini bisa terkontaminasi, tergerus, terpengaruh dengan faham-faham mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku di atas ajaran kesesatan. Artinya kalau para ulama umat Islam berijma, maka ijma itu menjadi standar kebenaran yang mutlak. Ijma itu menjadi hujjah yang qat'i, wajib diikuti. Keluar dari ijma mengikuti aliran sesat. Ini ijma. Karenanya umat Islam di mana-mana harus tahu masalah-masalah yang menjadi ijma ulama. Karena sekarang ini banyak pendapat-pendapat yang keluar dari ijma. Harus tahu. Ini kalau berijma. Kalau umat Islam tidak berijma, maka apa yang diikuti? Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bisawadil a'wam. Apabila kalian melihat terjadi perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan ajaran yang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Mengapa mayoritas? Mayoritas ini menjadi standar kebenaran. Mengapa mayoritas menjadi standar kebenaran? Karena di tengah mereka banyak ulamanya, banyak ahli ilmunya. Dengan banyaknya para ulama, ajaran golongan ini senantiasa dijaga oleh mereka. Karenanya saudara-saudara, kalau ada ajaran keagamaan, satunya melakukan, satunya bilang bid'ah, tinggal dilihat mayoritas umat Islam ikut yang mana sejak dulu. Oh ternyata mayoritas umat Islam sejak dulu ya tahlil, ya kenduri. Ini yang bilang bid'ah ini kelompok baru. Kita gak usah cari dalil, berarti tahlil dan kenduri itu benar. Karena itu standar. Karenanya ketika faham-faham kelompok minoritas berbeda dengan mayoritas, maka tidak bisa diadu dalil, pasti kalah kelompok minoritas. Mengapa? Golongan mayoritas ini ulamanya sangat banyak. Dalil-dalilnya sudah melalui verifikasi, sudah melalui penelitian, observasi. Gak bisa dipatahkan. Ini contoh. Kita ini di mana-mana kalau ada orang meninggal biasanya bikin tahlil. Lalu diadain kenduri. Betul? Betul. Sejak dulu. Begitu ada orang-orang Wahabi lalu mereka ngomong, tahlil ini bid'ah, tidak ada ajarannya. Apalagi kenduri. 2 tahun kemarin saya diundang ceramah di Aceh. Ceramahnya mulai jam 10 sampai jam 1. Jam 10 sampai jam 11 saya ceramah, lalu tanya jawab sampai jam 1. Karena di sana itu kan paling barat, jadi memang jamnya ikut mirip dengan sini, tapi waktu sholatnya agak malam. Walaupun jam 1 ya mungkin di sini jam 11. Lalu sound sistemnya menghadap ke kampung sebelah. Saya tanya, ini kenapa menghadap ke sana? Pak Kiai, itu kampung sebelah sana tidak mau tahlil. Biar mereka dengar. Dan kalau malam hari pasti mereka ada di rumah. Sound sistemnya besar sekali. Nah terus kalian mau tanya apa? Malam-malam begini pertanyaan, Pak Kiai, itu ada dosen saya bilang tahlil itu gak ada dalilnya. Dosen yang mana? Ya dosen kita. Ya dari kelompok mereka katanya gak ada dalilnya. Dia dosen apa? Dia dokter Pak Kiai. Dokternya bidang apa? Pertanian. Ya dokter pertanian ngurus dalil, ya gak bisa. Lalu kenduri katanya gak ada dalilnya. Siapa bilang gak ada dalilnya? Minta berapa dalilnya? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'ai 'anil mayyit was shadaqati anhu. Anjuran mendoakan orang mati dan sedekah untuk orang mati. Apa dalil yang disampaikan oleh beliau? Ini tahlil itu kan mendoakan orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim
Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang hidup setelah pendahulunya meninggal dunia, yaqulun, senantiasa berkata, rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami membawa iman. Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan orang yang meninggal. Berarti kalau begitu Allah menganjurkan mendoakan orang-orang mati. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati itu hukumnya sunnah karena anjuran dalam Al-Quran. Ini tahlil. Begitu disampaikan, mereka tanya, Pak Kiai, mendoakan itu berapa kali? Apa tidak cukup sholat janazah? Itu kan mendoakan. Gak cukup. Mengapa? Karena di dalam ayat ini menggunakan lafaz kosakata yaquluna. Yaquluna itu kata anak pondok disebut dengan bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata para ulama maknanya istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Berarti mendoakan orang mati spiritnya terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita juga mati. Ya sampai mati ya kita baca sholawat mendoakan orang mati. Begitu disampaikan mereka tanya lagi, Pak Kiai itu kan mendoakan. Terus kalau tahlil itu kan baca zikir. Memangnya kenapa? Apa kamu kira zikir itu bukan doa? Zikir itu doa. Coba buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi. La ilaha illallah itu doa. Imam An-Nasa'i meriwayatkan Nabiullah Musa alaihissalam hadits qudsi meminta kepada Allah, ya Allah, saya ini minta amalan doa yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun. Jadi biasanya orang sowan pada habib, pada ustadz, minta amalan yang gak diberikan pada orang lain. Minta amalan khusus. Ternyata apa? Kata Allah, Musa, kalau begitu kamu baca la ilaha illallah. Begitu diwahyukan itu, kata Nabi Musa, ya Allah, semua orang baca itu. Kenapa gak dikasih yang lain? Musa, seandainya kamu tahu kualitas la ilaha illallah, langit dan bumi ditimbang, kemudian la ilaha illallah ditimbang, ini masih lebih berat bacaan la ilaha illallah. Mengapa? Ini adalah doa yang paling utama. Artinya apa? La ilaha illallah itu juga bagian dari doa. Orang Wahabi belum taslim lagi, tanya lagi, tapi kalau doa pakai zikir ada tuntunannya apa enggak? Ini mereka, ya karena mereka memang bisanya cuma tanya, belajar gak bisa. Masalahnya itu. Kita ini baca zikir untuk orang mati. Siapa yang pertama kali melakukan? Bukan guru tua, bukan wali songo, bukan ulama Nusantara, bukan. Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama kali baca zikir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, Al-Baihaqi dalam Itsbatu Azabil Qabr, dan imam-imam yang lain. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah bersama para sahabat pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, kemudian kubur itu ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrih. Rasulullah masih duduk di atas kuburannya. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah.
Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu Akbar lama. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Para sahabat baca la ilaha illallah. Falamman sarafa, setelah lama Rasulullah berhenti, qila lahu, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir? Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu Akbar? Tidak seperti biasanya langsung beranjak pergi. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Sungguh hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit alam kubur. Kira-kira yang gak soleh bagaimana nasibnya? Kira-kira. Kata para ulama, ini hadis siksa kubur yang paling mengerikan. Mengapa? Orang soleh yang menyaksikan kesolehannya Rasulullah, yang mensolatkan jenazahnya juga Rasulullah, dijepit oleh alam kubur. Yang kita ini yang mensolatkan nanti siapa? Siapa kira-kira? Kita ini ada enggak yang menyaksikan kita soleh? Ini soleh. Akhirnya apa? Rasulullah membaca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepaskannya dari jepitan kubur itu. Ini tahlil. Nah, ini artinya apa? Zikir yang kita baca untuk orang mati bermanfaat. Jangan dikira gak bermanfaat. Dan memang yang baik tahlil itu dibaca di kuburan. Mengapa? Biar kalau dijepit gak lama-lama. Cuma kita ini biasanya habis penguburan, ada yang berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, ke madrasah, ke pasar, kerja, kemana-mana. Maka tahlil dibaca malam hari. Di sini biasanya tahlil jam berapa malam? Habis isya. Kalau pemakaman jam 9, tahlilnya jam 8 malam. Lama banget menunggu itu. Mana ini gak ada bantuan. Karena dunia alam kubur ini mengerikan. Ini tahlil. Tahlil ini kalau dibicarakan butuh waktu 1 jam. Kita ini cuma membicarakan ujung-ujungnya aja lah. Biar nanti ke belakang bawahnya, biar Habib yang melanjutkan di majelis yang akan datang. Kemudian yang kedua, kenduri, sedekah untuk orang mati. Ini juga anjuran Rasulullah SAW. Dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutip riwayat Bukhari Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Karena ibu ini senang bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab singkat tapi padat, na'am, iya. Artinya apa? Kamu bersedekah untuk ibu kamu dapat pahala. Berarti sedekah untuk orang meninggal bermanfaat, pahalanya sampai. Dan memang kita ini setiap bersedekah dianjurkan niatnya untuk orang tua kita yang meninggal. Karena dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi." Apabila salah seorang kamu bersedekah sunnah, maka niatkan untuk kedua orang tua kamu. Kalau sunnah, ada fakir miskin, kasih santunan, dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada anak yatim, anak piatu, ada orang duafa, dalam hati untuk almarhum almarhumah orang tua. Mengapa untuk orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahala itu mengalir pada kedua orang tua,
Kita yang masih hidup dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Artinya apa? Orang tua kita dapat pahala secara full, kita juga dapat pahala secara penuh. Begitu dalil ini disampaikan, orang Wahabi kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Kita gak melarang sedekah untuk orang mati. Gak apa-apa, silahkan. Tapi jangan pakai kenduri. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, bangun mushola. Loh, suruh bangun masjid. Dari mana uangnya? Kita gak punya uang banyak. Dan masjid di daerah-daerah sudah banyak. Itu pun jamaahnya gak penuh. Kalau nambah masjid lagi, bukan cuma jamaah, kadang imamnya gak ada. Ini mereka. Dan jangan dikira para ulama kita melegalisir sedekah minum dan makan, sedekah kenduri. Jangan dikira gak ada dalilnya. Para ulama kita ini melegalisir, melestarikan tradisi kenduri. Karena memang kata para ulama, sedekah yang pahalanya nomor 1 paling utama adalah sedekah air. Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Minhajul Qawim kata beliau, afdalus sadaqah al-ma, sedekah yang paling utama adalah air. Itu paling utama. Mengapa air? Karena di dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud, ketika ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang sedekah untuk ibunya. Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik. Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma, air. Jadi air ini sedekah paling disenangi oleh Rasulullah. Mengapa paling disenangi? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Bangun tidur, minum air. Habis makan, minum air. Pulang kerja, minum air. Naik kendaraan, minum air. Mau ceramah tadi minum air. Minum air. Dan jangan dikira sedekah air itu tidak penting. Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, bercerita tentang Bani Israel. Bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur. Anjing ini hampir mati karena kehausan. Dia gak bisa ngambil air ke dalam sumur, bisanya mengelilingi. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel pulang kerja melihatnya. Pelacur itu biasanya kerjanya malam. Kalau siang pulang. Di perjalanan melihat anjing hampir mati kehausan mengelilingi sumur, hatinya merasa kasihan, merasa iba. Fanaza'at muqaha, dia lepas sepatunya. Pelacur itu dulu pakai sepatu. Kalau sekarang pakai apa gak tahu. Setelah lepas sepatunya, turun ke dalam sumur. Fanazalat. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga. Peradaban belum sampai ke timba, belum sampai ke tali. Sekarang sumur pakai timba, pakai tali gak ada. Pakai apa sekarang? Ya pakai dap, pakai mesin. Setelah ambil air dari dalam sumur, air itu diminumkan pada anjing. Nah, setelah anjing ini cukup minum, fasaqathu, dia pulang. Setelah pulang, dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara kasih minum anjing, faghfira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Pernah kasih minum anjing? Belum. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan air apa cari batu? Cari apa? Mencari batu. Padahal anjingnya haus. Kalau ngasih minum anjing seperti itu, apalagi yang dikasih minum adalah manusia. Tambah besar pahalanya. Di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam.
makhluk yang dimuliakan oleh Allah, apalagi manusianya adalah umat Islam, umat yang paling mulia. Karenanya kata para ulama dalam kitab-kitab hadis syarah Muslim, berdasarkan hadis ini, orang yang punya hewan ternak dikasih makan, dikasih minum itu mengurangi dosa. Punya ayam dikasih makan mengurangi dosa. Punya kambing dikasih makan mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya. Padahal itu hewan. Apalagi kalau yang dikasih makan, dikasih minum itu manusia. Tambah mengurangi dosa. Seorang ayah ngasih makan anaknya, istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karena itu yang banyak dosanya tambah anaknya. Kalau masih banyak lagi dosanya, tambah istrinya. Karenanya kalau Habib ini tambah istri, jangan suudzon. Apa? Itu berarti ingin taqarrub pada Allah, mengurangi dosa. Istrinya tanya, "Bang, kok kawin lagi?" "Saya ini banyak dosa." Katanya kalau ngasih belanja kamu dosa dikurangi. Cuma kalau hanya kamu yang ngurangi, kapan habisnya? Oh, ini berarti suaminya ini ikut majlisul isnen. Berarti ini ahlus sunnah wal jamaah. Ini ajaran ahlus sunnah yang disenangi laki-laki. Karenanya ajak kawannya ke sini biar senang. Yang kedua, di bawahnya ngasih minum, sedekah yang paling afdal adalah ngasih makan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan banyak orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu pahalanya besar. Seberapa besar pahala ngasih makan? Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan, beliau berkata, "La an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqana samatan." Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada makanan satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok berarti 4 kilo setengah. Orang Indonesia standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. 1 kilo berarti undangan antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang sebanyak itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang segitu lebih besar pahalanya daripada memerdekakan budak. Sekarang itu budak tidak ada. Kalaupun ada, harganya mahal, kira-kira seharga Kijang Innova. Ternyata ngasih makan orang sekian pahalanya lebih afdal daripada sedekah Kijang Innova. Tapi kalau Anda mau hadiah Kijang Innova pada Habib, jangan dibatalkan. Teruskan. Mengapa? Itu untuk mengangkut makanan nanti. Karena mengangkut sedekah yang afdal. Kemudian memberi makan ini juga dapat melembutkan hati. Hati lembut, mudah menerima kebenaran. Bangsa kita ini sejak sebelum Islam memang senang ngasih makan. Karena senang ngasih makan, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama datang berdakwah, bangsa Nusantara berbondong-bondong masuk Islam. Mengapa melembutkan hati? Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan yashku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada acara majlisul itsnain sepertinya berat kaki melangkah. Tapi kalau pergi ke mall kok ringan sekali melangkah.
Ini hati keras namanya. Kalau ada sumbangan di masjid, saya mau tanya. Kalau ada sumbangan di masjid, uang 50.000 itu besar apa kecil? Tapi kalau pergi ke mall, 50.000 itu banyak apa sedikit? Sedikit kan? Lalu bilang ingin masuk surga. Berarti hatinya keras. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbuk fa'at'im miskinan wamsah ra'sa yatim." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, kamu yang senang kasih makan orang miskin. Artinya apa? Kasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Kita sudah biasa ini. Kita ini senang ngasih makan. Kita ini anak kita lahir, akikah, kemudian anak keluarga kita menikah karena senang ngasih makan orang. Bukan cuma senang, kita ini susah. Orang tua kita meninggal ngasih makan orang. Mengapa hati bangsa kita ini baik-baik? Selalu ngasih makan. Ngasih makan. Kemudian wamsah ra'sa yatim, yang juga melembutkan hati, usap kepala anak yatim. Kita ini ada tradisi mengusap kepala anak yatim. Biasanya bulan apa? Muharram ya, Muharram. Anak yatim dikumpulkan di masjid, lalu satu masjid usap kepalanya. Yang dimaksud usap kepala itu artinya simbol kasih sayang. Tidak hanya diusap, setelah diusap dompetnya dibuka. Lalu kasih uang yang paling kecil. Karena masih anak-anak, kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih yang besar. Mengapa? Biar gak sering keluar rumah. Karena janda muda kalau keluar itu menjadi fitnah. Banyak yang suka menyapa kalau sudah janda. Kalau sama gadis kadang tidak pede. Tapi kalau sama janda ini berani. Karena harga tawarnya agak turun. Karenanya yang banyak. Dan ngusap kepala jangan setahun sekali. Kalau cuma setahun sekali gak begitu lembut, harus sering-sering. Ada yang tanya, sulit Kiai kalau sering-sering, anak yatimnya jauh. Ya kalau ingin mudah, adopsi dia sebagai anak. Gak boleh sama mamanya. Ya kalau gak boleh, mamanya ambil duluan. Ini namanya beli satu gratis untuk melembutkan hati. Kemudian lagi, ini kenduri kok, bukan bicara poligami. Kemudian ngasih makan itu walaupun kecil jangan diremehkan. Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'abbada 'abidun min Bani Israil." Dulu ada seorang ahli ibadah Bani Israil beribadah. Fa'abadallaha fi sawma'atihi sittina aman. Dia beribadah di kuilnya, di biaranya, di langgar pribadinya selama 60 tahun tidak keluar-keluar. Kalau siang dia berpuasa, kalau malam menangis, berdoa, mengaji, sholat kepada Allah. 60 tahun. Fa'amtaratil ard, dapat 60 tahun turun hujan lebat kayak kemarin hujan lebat sampai longsor di apa namanya di gunung, dari Poso ke sini gunung kopi ya, kebun kopi, tapi kopinya gak kelihatan. Setelah hujan lebat, fakhdarat, suasana menjadi hijau, banyak tumbuh-tumbuhan tumbuh. Setelah suasana menjadi hijau, fa asyrafar rahib min saumatihi. Ahli ibadah itu mengintip dari tempat ibadahnya. Loh, sudah hijau. Suasana pemandangan menyenangkan. Faqala, beliau berkata dalam hatinya, "Law nazaltu wa dzakartullah lazdattu khairan." Coba aku turun dari tempat ibadah ini, lalu berzikir kepada Allah di antara pepohonan hijau itu, sebagai rasa syukur atas karunia Allah, pasti pahalanya semakin mantap. Fanazala, lalu dia turun. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif abir raghifain. Lalu ia
membawa bekal 1 atau 2 potong roti untuk berbuka puasa. Roti taruh dalam sakunya, berjalan wirita. Fa bainama huwa yamshi fit tariq yadhkurullah, ketika dia sedang berjalan berzikir kepada Allah, idz laqiyatuhum ra'atun, tiba-tiba berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki ketemu perempuan, gak ada orang lagi. Apa yang terjadi? Paling enggak menyapa. Akhirnya apa? Fama zala yukallimuha wa tukallimuhu. Asalnya saling bertegur siapa? Siapa? Saya Pak Ustadz. Setelah bertegur sapa, lalu saling berkenalan. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Setelah berkenalan, lalu sharing, tukar pengalaman. Setelah sharing, lalu saling berbagi curahan hati, curhat. Setelah curhat, lalu sayang-sayangan. Kan begitu bahasa handphone. Setelah sayang-sayangan, tidak tahan godaan setan, gak ada orang, faghashiyah. 2 orang ini berzina, na'udzubillah min dzalik. Setelah berzina, ahli ibadah ini menyesal, merasa takut kepada Allah, merasa malu. Ibadah 60 tahun tak keluar-keluar, begitu keluar kenapa berzina? Pingsan dia, pingsan. Falamma afaqa, ketika siuman sembuh dari pingsan, dia cari air mau mandi. Tidak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandilah dia di situ, dibuka bajunya mandi. Ketika sedang mandi, idja'ahu sa'ilun, datanglah seorang pengemis. Tuan, minta uang tuan, jaluk duit kata orang Jawa. Minta uang. Lah untuk apa? Saya belum makan tuan, lapar ini. Belum makan, sudah lama tidak makan. Kamu butuh makan? Iya tuan. Itu di baju saya ada makanan, kamu ambil. Dihampirinya baju itu, dibukanya ada 2 potong roti. Berapa tuan? Bawa aja, itu semua untuk kamu. Pengemis itu pergi makan, membawa 2 roti itu. Setelah itu ahli ibadah ini meninggal dunia. Begitu meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini ikut saya nih ke surga. Mengapa? Ini ibadah 60 tahun tak keluar-keluar, pantas masuk surga. Lalu kata malaikat neraka, ini ikut saya ini ke neraka. Loh mengapa? Tadi berzina, orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang, ternyata dosa zina lebih berat sekali. Ibadahnya menjadi hangus. Zina 1 kali menghapus ibadah siang malam selama 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah ini pantas masuk neraka. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Ada apa? Tadi sebelum meninggal orang ini bersedekah 2 potong roti. Coba timbang lagi. Akhirnya pahala 2 potong roti itu diindekkan, ditambah. Begitu 2 roti ini ditambah pada pahala ibadahnya, luar biasa yang terjadi, berat sekali. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah gara-gara sedekah 2 potong roti. Orang Palu kalau kenduri rotinya berapa potong? Ini belum kenduri, ini berapa di depan saya ini? Ini 8 depan saya. Kira-kira bisa habis enggak saya makannya ini? Nah ini artinya apa? Sedekah itu pahalanya besar. Dan jangan salah paham hadis tadi. Hadis ini pemahaman yang benar, motivasi agar kita senang bersedekah, terutama sedekah minum dan sedekah makan. Hadis ini jangan difahami untuk meringankan berzina, salah itu. Oh kalau begitu gak apa-apa berzina, yang penting habis itu bawa roti, bawa minuman ke majelis isnin. Itu namanya gagal paham. Enggak betul itu. Jangan dibalik. Iya kalau habis begituan masih hidup, kalau mati setelah itu ya hangus ibadahnya. Karenanya, nah ini artinya apa? Ajaran-ajaran agama yang kita terima dari ulama-ulama dulu jangan ditinggalkan.
Mengapa? Itu dalilnya kuat sekali. Kalaupun kita belum tahu, bukan berarti tidak ada dalilnya. Bagaimana kita belajar belum sampai ke sana? Kita belajarnya mingguan doang, Jumat malam, Selasa, ya gak sampai ke sana. Kalau kita ini mondok, sering datang ke tempat Habib, baca kitab atau kemana, ke pondok Al Khairat, ke pondok-pondok yang lain, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah sampai pada ajaran agama yang sempurna. Amin Allahumma amin. Ini namanya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran yang manapun. Kemudian karakteristik yang kedua di dalam ayat itu, wa tu'minuna billah, kalian senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Mayoritas umat Islam itu tidak akan kafir, tidak akan syirik. Karena ini ada garansi dari Allah. Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, mayoritas mereka gak bakalan syirik, gak bakalan kafir. Kalau ada orang mensyirikkan mayoritas umat Islam, berarti itu orang bodoh. Mengapa? Orang ini gak tahu keutamaan umat Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Aku tidak khawatir kalian akan syirik sepeninggalku, gak khawatir. Rasulullah gak khawatir. Walakinni akhsha 'alaikumud dunya an tanafasu fiha. Tapi aku khawatir pada kalian adalah persoalan dunia. Kalian berlomba-lomba soal dunia. Fataktatilu, lalu kalian saling bunuh-membunuh karena dunia. Fatahliku kama halaka man kana qablakum, lalu kalian binasa seperti orang-orang sebelum kalian binasa. Artinya apa? Kalau ada orang suka mengkafirkan orang, itu berarti ada yang bayar. Diulang, kalau ada orang suka mengkafirkan orang, berarti ada yang bayar. Mayoritas umat Islam dikafirkan. Sholat di masjid ini karena di depan masjidnya ada makbarah, ada kuburan, katanya syirik. Bodoh dia. Jangan diikuti. Mayoritas umat Islam ini oleh Allah dijaga kesyirikan. Ini garansi dari Allah, garansi dari Rasulullah. Karena umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, mayoritas mereka tidak akan terjerumus, tergerincil dalam kesyirikan. Nah, mayoritas umat Islam ini yang disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya Syiah bukan Ahlus Sunnah, Wahabi bukan Ahlus Sunnah, HTI bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah Maturidi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita. Allah memakmurkan majelis kita, majelis para habaib, majelis para ulama, pondok-pondok para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kesiran, begitu banyak tadi yang dijelaskan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Hari ini saya didampingi oleh dua abah saya, di sebelah Idrus Ramli dan di sebelah Idrus bin Adi. Saya sendiri Hasan bin Idrus. Alhamdulillah, banyak ilmu yang tadi diberikan kepada kita. Terus terang, terus Kiai di sini ya, dalil kita kebanyakan kalau yang belum begitu paham, kalau ditanya siapa yang kalian ikut, mengikuti Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua. Jadi kalau orang-orang Wahabi bertanya dalil ente siapa, mereka bilang dalil saya guru tua. Begitu bantah, tangan melayang. Tidak ada yang berani bantah. Dan alhamdulillah para imam kita di negeri ini, khususnya mereka itu hafal yang namanya berzanji. Jadi kalau ada pemilihan para imam, kalau tidak hafal berzanji tidak boleh jadi imam masjid. Alhamdulillah. Nah, begitu banyak tadi yang dijelaskan oleh kiai kita tadi
mengenai ahli sunnah wal jamaah, dan kita mendoakan kepada kiai mudah-mudahan istrinya ditambah oleh Allah. Saya dulu dari Pak Kiai tadi, karena Nabi mengatakan doakan orang pada kami istri. Makanya saya doakan mudah-mudahan saya dapat juga. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang yang meninggal mengatakan bahwa doa itu tidak diterima bagi mereka yang meninggal, ente tanyakan mau tanyakan darinya, coba ente meninggal juga, insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Masjid Nur Sa'adah kedatangan tamu yang begitu banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan para kiai kita, para asatidzah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga negeri kita mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala malapetaka musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita silaturahmi di antara kita selalu terjalin insyaallah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma, kama jama'na fi hadzal masjid yajma'una fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihatan fil jasadi, sihatan fil rizqi, taubatan qabla al-maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut, afwan indal hisab, amanan minal adab, nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina